Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Apa kabar rekan-rekan pelajar, baik tingkat SD, menjelang SMP, menjelang SMA, atau bahkan menjelang kuliah? Masih tetap semangat belajar ya? Oke, kita harus tetap semangat belajar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Riyadi. Username di internet sering disebut Riyadi Simpati. Berasal dari Universitas Pelita Bangsa. Dan yang saya hormati juga para pemirsa yang budiman, apa kabar? Selamat berjumpa kembali dengan channel Riyadi Simpati. Oke. Untuk kali ini saya akan menyampaikan beberapa informasi penting yang mungkin bermanfaat untuk para rekan-rekan pelajar, khususnya kepada para rekan-rekan SMK atau SMA atau yang terakreditasi dan akreditasnya. Untuk pokok tema kali ini saya ingin menyampaikan kuliah IT. Siapa takut? Ayo rekan-rekan belajar secara autodidak terlebih dahulu. Biasanya, wah, saya kok mau ngambil IT takut ya? Karena belum bisa ngoding, karena akhirnya belum bisa bikin website, bikin aplikasi dan lain sebagainya. Nah, rekan-rekan, saran saya jangan sampai rekan-rekan pelajar takut untuk mengambil perkuliahan di bidang IT. Karena sekarang di saat yang modern serta digitalisasi ini, kita bisa mempelajari semuanya, baik dari dasar, baik secara autodidak, yang nantinya rekan-rekan bila ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan seterusnya, atau misalnya dari SMP ke SMA atau dari SMA ke perkuliahan, nanti teknik autodidak yang kita pelajari saat ini bisa kita kembangkan di tempat kita belajar seperti di kampus. Di sini saya akan memperkenalkan dunia IT secara autodidak supaya nanti rekan-rekan tidak terlalu kaget dan tidak terlalu takut bila sudah mengambil keputusan untuk kuliah di dunia IT. So, semangat terus, semangat terus, semangat terus. Nah, biasanya apa sih yang membuat ketakutan para rekan-rekan untuk belajar di dunia IT? Salah satunya adalah misalnya ada anggapan saya kurang pintar ngoding, sehingga saya hingga saat ini belum bisa membuat website yang dari hasil codingan sendiri. Nah, dari asumsi ini saya sarankan buang jauh-jauh rekan-rekan, karena sekarang dunia udah modern, dunia digitalisasi udah semakin maju. Jangan pesimis lah kita, pokoknya harus tetap semangat. Di sini izinkan saya untuk menyampaikan, misalnya kita mau membuat sebuah website tapi tidak tahu caranya. Nah, ternyata gampang rekan-rekan pelajar. Saat ini saya yakin pasti rekan-rekan pelajar punya HP Android. Nah, HP Android atau HP jenisnya lah ya.
Sebentar, saya buka dulu HP Android saya. Oke, loading, kita tunggu. Nah, terbuka ya rekan-rekan. Nah, saya rasa semua rekan-rekan pelajar punya HP Android, apalagi di era yang modern sekarang ya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan kita, apa salah satu manfaat dari HP Android yang kita punya ini? Satu, bisa untuk komunikasi, entah itu belajar dan lain-lain, dan bla 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 bla. Nah, ternyata rekan-rekan, untuk membuat website dengan memakai HP Android ternyata sangat simpel rekan-rekan, yaitu nanti kita menggunakan aplikasi yang namanya SPCK Editor. Caranya, rekan-rekan menuju ke Play Store. Nah, kita buka Play Store, kemudian kita ketik, kita download yang namanya SPCK Editor. Nah, ini saya ngasih cara nantinya, cara belajar ya rekan-rekan. Jadi nanti suatu saat rekan-rekan menuju tingkat pendidikan yang berikutnya, atau SD ke SMP atau kuliah, nanti rekan-rekan tidak merasa bingung lagi. Kemudian kita download. Nah, di sini kebetulan saya sudah mendownload ya rekan-rekan. Terus kita buka. Nah, kita buka. Ini saya kasih teknik sederhana untuk membuat website secara autodidak melalui HP Android. Nah, nanti tampilan awalnya seperti ini ya rekan-rekan. Jadi ada proyek, ada editor. Editor itu nanti adalah halaman untuk membuat coding, kemudian preferensi, menemukan log saya, ubah log dan sebagainya. Ya, ini kebetulan saya sampai detik ini udah membuat sekian judul website yang mungkin nanti bisa rekan-rekan buka di browser dengan alamat riyadisimpati.web.id. Nah, sekarang kalau misalnya ada pertanyaan, wah ini bagaimana caranya Kak supaya saya bisa membuat website dari SPCK Editor yang ada di HP Android ini? Padahal saya masih buta sama sekali Kak dalam hal coding. Coding itu adalah bahasa pemrograman. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini adalah model HTML yang sudah digabung dengan CSS. Nah, nanti kalau di running dia, nah hasilnya seperti ini contohnya ya. Oke, harap semuanya kalau pengen bisa sudah di download. Oke. Nah, kemudian jangan takut kalau rekan-rekan pelajar semuanya belum mahir atau belum tahu dasar-dasar coding atau bahasa pemrograman. Jadi nanti bahasa pemrograman ini bisa untuk membuat aplikasi Android, bisa, terus bisa membuat website, bisa, dan lain sebagainya.
Nah, di sini saya perkenalkan juga seperti video-video sebelumnya, nanti rekan-rekan cukup melogika. Kalau saya bilang di sini melogika, berarti asumsi rekan-rekan adalah bertanya atau menyatakan. Nah, di sini saya perkenalkan seperti video sebelumnya, yaitu ChatGPT. Nah, di browser Chrome atau di browser apa aja ya rekan-rekan, kita menuju Chrome misalnya, kita ketik ChatGPT, nah, titik com, nah, enter. Jangan terlalu serius ya, jangan terlalu tegang ya rekan-rekan, supaya nanti informasi yang saya sampaikan ini bisa masuk sehingga rekan-rekan bisa mengikutinya. Nah, apa ini fungsinya ChatGPT? Fungsi ChatGPT ini salah satunya adalah bila mana kita belum mahir ngoding, apalagi apa itu coding, apa itu bahasa pemrograman, nanti kita bisa menanyakan di sini ya. Seperti pertama tadi kita mendownload kode editornya, yaitu SPCK editor di HP Android. Terus kemudian saya perkenalkan juga ChatGPT untuk nanti kita melogika atau membuat coding dari hasil logika kita, nanti kita masukkan ke kode editor seperti SPCK editor biar bisa di running. Nah, sekarang kita menuju ke SPCK editor Android. Nah, tadi yang udah kita download tadi ya, kita buka. Ini dari awal. Di sini ada proyek. Nah, ini misalnya kita pengen membuat website dengan judul apa nih? Misalnya dengan, berarti kita klik proyek. Nah, proyek kita klik. Nah, di sini ada tanda plus ya rekan-rekan. Tanda plus ini nanti adalah untuk menambahkan proyek lah di sini. Misalnya kita ingin membuat proyek, misalnya website dengan nama website Renita misalnya, Renita. Nah, Renita. Nah, keliru, maaf, Renita. Oke. Kemudian kita langkah selanjutnya adalah klik tanda plus di sini. Nah, oke. Nah, oke. Kemudian di sini ada ECMAScript 8, TypeScript 4, HTML, Bootstrap 5 dan lain-lain. Nah, yang perlu kita untuk autodidak awal untuk kita adalah HTML ini ya rekan-rekan. Nanti kalau kita udah mahir bisa pakai framework seperti Bootstrap 5 ini. Tapi untuk langkah autodidak awal saya akan menyampaikan pembuatan lewat HTML terlebih dahulu. Kemudian tadi kita udah judul, kemudian kita klik HTML ini, klik. Nah, oh maaf, kita ulang. Pertama tadi kita klik proyek, kemudian buat proyek. Nah, kita ulang ya. Sehabis buat proyek terus kita klik HTML. Nah, klik HTML lah, nongol seperti ini ya rekan-rekan. Nongol seperti ini, kemudian kita ketik nama website kita yang akan kita tampilkan nanti di browser atau di internet. Misalnya di sini saya ngasih nama kayak awalnya tadi ya, website. Misalnya nama salah satu dari rekan-rekan, Renita. Nah, Renita. Nah, terus selanjutnya kita klik buat. Kita klik buat. Nah, oke. Nah, di sini sudah nongol strukturnya rekan-rekan.
menjadi nama website Renita. Struktur ini namanya adalah struktur. Jadi nanti kalau rekan-rekan belajar coding, terutama ini yang saya sampaikan ini adalah pembuatan website, atau nanti kalau ada waktu saya sampaikan mengenai teknik membuat aplikasi Android, tetapi nanti insya Allah kemungkinan di lain waktu. Untuk saat ini kita sampaikan informasi mengenai pembuatan website. Struktur ini, yang website Renita ini kita sebut dengan judul, kemudian indeks HTML ini adalah strukturnya, termasuk main.js, termasuk style CSS dan lain-lain. Nah, kalau indeks HTML kita klik misalnya, kita klik indeks HTML. Nah, kalau kita membuat website di HP itu sudah disediakan struktur dengan isinya sebagai berikut. Nah, oh ya, pesan saya kalau misalnya rekan-rekan saat ini juga pengen tahu masalah HTML, dasar-dasarnya, rekan-rekan bisa beli buku fisik atau bertanya-tanya di online, atau referensi dari mata pelajaran sekolah masing-masing dan lain-lain. Nah, strukturnya begini nih rekan-rekan, ada tulisan di sini nothing to see here. Nah, ini kalau di HP Android dengan kode editor SPCK editor, ini langsung bisa kita running rekan-rekan. Coba kita running ya. Kalau caranya yang running adalah tekan hijau ini, segitiga hijau, kita running. Nah, karena tadi isi codingnya HTML-nya hanya nothing to see here seperti ini, nah makanya hasil runningnya juga hanya nothing to see here. Kemudian kita menuju ke struktur berikutnya, yaitu main.js. Nah, ini belum dipakai ya rekan-rekan, karena belum, ini ada struktur yang standar, isi filenya yang standar. Kemudian style CSS nya juga terpakainya yang tadi ya rekan-rekan. Nah, kalau dengan website dengan tampilan yang sederhana seperti ini, saya rasa kurang menarik ya rekan-rekan. Website kok isinya cuman hanya nothing to see here, padahal judulnya website Renita. Nah, bagaimana Kak supaya website saya lebih menarik? Karena saya belum bisa ngoding, belum paham masalah bahasa pemrograman. Bagaimana caranya Kak? Tenang. Nah, kita sekarang kita keluar menuju ke tadi ChatGPT. Ya, silakan Anda berlogika atau bertanya di sini. Jadi kalau saya bilang logika itu artinya kita membuat coding yang dibantu oleh aplikasi yang bernama ChatGPT. Jadi ChatGPT ini bisa dibuka di web browser, atau rekan-rekan bisa mendownloadnya di sini ya, di Play Store juga ada ya, di Play Store. Nah, di sini rekan-rekan download juga bisa kalau misalnya langsung pengen pakai aplikasinya ini ChatGPT. Nah, silakan rekan-rekan download yang bawah ini ChatGPT. Nah, ini install. Tapi kalau rekan-rekan HP-nya memorinya sudah penuh, memakai ChatGPT dari Chrome juga sudah lumayan oke. Nah, sekarang kita menuju ke ChatGPT. Nah, kita harus menglogika di ChatGPT ini karena kita pengen membuat website. Nah, kita ketik di ChatGPT ya, website Renita. Nah, Renita. Terus kemudian buatlah, kita ketik buatlah kode program website. Nah, maksudnya buatlah kode program website dengan judul tersebut,
Nah, kita pengennya website itu apa nanti isinya? Apa masalah perkenalan diri? Apa masalah lain-lain? Lah, rekan-rekan pelajar harus melogika di sini. Misalnya saya nanti untuk perkenalan diri aja ke umum misalnya, supaya Kak Renita ini bisa dikenal di dunia internet lewat website. Nah, maka kita menuliskan logika di sini, memperkenalkan diri ke internet misalnya, internet. Coba kita lihat ya rekan-rekan, kita kirim, kita logikakan ke ChatGPT, klik. Nah, ya nanti cara autodidak ini yang dari ChatGPT ini kita langsung, nah ini rekan-rekan, berikut adalah contoh kode program website sederhana dengan judul website Renita yang memperkenalkan diri ke internet. Website ini dibuat menggunakan HTML dan JS dasar agar mudah dimengerti dan dimodifikasi. Nah, di sini ada struktur ya rekan-rekan. Kalau saya bilang struktur berarti bisa folder, bisa file. Di sini ada indeks HTML ya. Kemudian di bawahnya ada style CSS. Kemudian di bawahnya lagi, udah cukup. Nah, kode program yang sudah kita buat di ChatGPT ini nantinya kita salin, yang indeks HTML masuk ke HTML, kemudian yang style CSS masuk ke style CSS. Nah, sekarang kita exit full menuju ke SPCK editor tadi kita ya, SPCK editor. Nah, yang website Renita. Oke. Kemudian isi website yang standar tadi kita hapus. Kita hapus. Kita cut. Oke. Nah, ini yang karena kan kita belum pinter belajar ngoding nih. Berarti kita isinya dari mana Kak supaya saya tampilannya lebih menarik? Lah, kita menuju ke ChatGPT tadi. ChatGPT tadi sudah menyediakan isi codingan untuk indeks HTML-nya. Nah, ini kita tinggal klik salin kode ini. Klik. Kita masukkan ke yang indeks HTML yang barusan kita kosongkan tadi. Nah, ini ada kopiannya di sini ya rekan-rekan. Kita klik. Masuk ya. Oke. Gampang kan rekan-rekan? Belajar. Tetap semangat belajar. Oke. Kemudian tadi strukturnya di sini yang website Renita ini juga ada main.js. Lah, ini belum kita pakai. Sekarang style CSS. Lah, fungsinya ini apa? Lah, untuk memodifnya tadi supaya tampilan halamannya lebih menarik. Lah, kalau belum dikasih style CSS-nya belum dikembangkan kan nanti kalau kita running ya, kita running dari sini. Yang kode yang baru tadi kita running ya. Kita running. Tuh. Baru begini kan tampilannya. Selamat datang di website Renita. Perkenalkan diriku ke internet. Foto Renita. Lah, nanti selanjutnya, "Hei, aku Renita. Aku adalah seorang pelajar yang sedang belajar membuat website. Ini adalah website pertamaku untuk memperkenalkan diri kepada dunia internet." Bla 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 ya. Nah, biar tampilan halaman ini lebih menarik, kita juga tadi di ChatGPT juga sudah sediakan masalah style CSS ya rekan-rekan. Nah, style CSS yang standar tadi kita hapus dulu, kita kosongin dulu. Nah, kita keluar full menuju ke ChatGPT yang di Chrome tadi. Oke. Kita copy style CSS-nya. Nah, ini style CSS isinya ini. Kemudian kita salin kode. Setelah itu kita
keluar full menuju ke SPCK editor lagi. Nah, gampang kan rekan-rekan? Nah, tadi yang kita copy udah yang kita copy dari ChatGPT tadi udah muncul di sini. Lah, ini tinggal kita klik. Nah, oke, sekarang udah masuk di style CSS. Jadi HTML-nya udah terisi dengan kode kita yang baru. Kemudian style CSS-nya juga udah masuk ke SPCK editor yang baru. Sekarang nyoba kita running. Nah, kita running ya. Kita runningnya dari sini. Kita running ini masih lokal ya. Jadi kalau lokal ini masih lokal ya sifatnya. Kalau lokal ini berarti kita sendiri yang tahu. Dunia internet belum tahu. Nanti kalau udah bagus, baru kita langkah selanjutnya nanti saya kasih tahu. Nah, sekarang kita running. Nah, lumayan kan rekan-rekan ya. Yang tadi belum ada warnanya begini, sekarang udah ada berwarna. Nah, ini foto belum ada ya. Foto nanti kita tambahkan. Nah, di indeks HTML kalau masalah foto itu ada di ini Renita ini ya. Nah, ini kan programnya sudah ada Renita JPG, tapi ternyata kita di sini kan belum ada gambar foto. Nah, lah bagaimana caranya Kak biar nongol gambar foto? Lah gampang. Klik nama website ini. Nah, klik pas di posisi ini 3 ini. Nah, kemudian tambahkan folder baru. Lah, klik folder ini, folder baru, kasih nama images misalnya, atau image lah, image. Nah, apa images. Nah, kemudian ketik baik. Oke, nah di sini nongol kan rekan-rekan folder baru. Nah, tadinya kan belum ada. Nah, tadinya belum ada. Nah, kalau kita klik images ini ternyata masih kosong kan rekan-rekan. Image atau gambar ini masih kosong ya, karena kita belum menambahkan foto di dalam folder image ini. Nah, bagaimana caranya Kak? Nah, caranya gampang. Klik di bagian image titik 3 ini, kita klik. Nah, kemudian kita mengimpor berkas. Impor berkas. Nah, kita pilih nih. Ini kan isi yang ada di HP kita nih. Kita pilih foto yang kira-kira mau kita pakai yang mana. Oh, misalnya yang ini ya. Misalnya kita pilih yang maaf, gangguan sebentar, HP-nya hilang. Coba sebentar kita buka dulu. Oke, kita buka lagi. Oke, transmisi. Oke, maaf terputus sebentar HP-nya. Kita tunggu sebentar. Tadi nyampe proses kita mau milih HP ya rekan, milih foto ya rekan. Lah, misalnya kita mau milih foto yang ini misalnya. Nah, Kak Renita cantik pakai kacamata. Walaupun fotokopian tetap cantik, lah yang enggak tetap cantik. Oke, kita klik. Nah, berarti nanti dia masuk ke image ini. Sekarang kita cek. Udah ada di sini ya. Tuh, image yang dari dalam HP tadi. Sekarang kita cek apa bener gambar Kak Renita. Lah, bener nongol di sini tuh, gambar Kak Renita. Nah, lah bagaimana Kak supaya nanti masuk ke website kita yang di HTML ini? Nah, di sini kan udah ada nama Kak Foto Renita. Nah, karena di sini namanya Renita JPG, ya, berarti kita harus merubah di sini juga namanya. Nah, ini di folder yang ini kan masih kayak gini nih aslinya nih. Berarti ini kita klik, kita rename. Nah,
kita rename. Ini ternyata jenisnya PNG ya rekan-rekan, berarti nanti tinggal ganti ke itunya, kita rename. Nah, tulisannya tadi berarti Renita, hati-hati tulisannya ya, Renita titik tadi JPG ya, misalnya kita akalin begini dulu ya, kita sesuaikan dengan codingannya, misalnya kira-kira di running keluar enggak, terus kita klik baik. Nah, baik. Nah, lihat rekan-rekan, di sini udah berubah kan, yang tadi awalnya angka, sekarang jadi Renita JPG. Coba kita klik. Nah, dia masih ada ya. Oke. Sekarang kita menuju ke HTML lagi. Nah, tadi di sini Renita JPG, IMG esensi Renita JPG, foto Renita. Nah, coba kita running, udah bisa belum? Nah, kita running dari sini, fotonya udah nongol belum ya? Nah, kita running. Ternyata belum nongol rekan-rekan. Kita cari penyebabnya ya. Ternyata belum nongol. Berarti di sini ini harusnya tadi jenisnya PNG awalnya ya. Di sini berarti kita rename ini. Kita ganti nama. Coba dulu. Kita coba dulu. Indeks HTML. Kita coba dulu. Sebentar. Posisinya berarti ini Renita. Oh, posisinya kan dia di dalam image rekan-rekan. Di dalam image ini, folder image. Terus baru Renita JPG. Berarti di coding HTML kita sesuaikan ya. Berarti di sini ada images. Nah, karena dia nah, di sini kita tambahkan images. Nah, terus slash. Nah, kita coba ya. Udah bisa belum ya? Karena menyesuaikan yang dari sini. Jadi images Renita JPG ini ada di dalam images. Kemudian kita coba kita running. Nah, kita running. Nongol rekan-rekan. Betul ya, gampang kan? Selamat datang di website Renita. Perkenalkan diriku ke internet. Hai, aku Renita, bla 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 bla. Oke? Nah, jadi tahu ya tadi program aslinya tadi kan hanya Renita.jpg, ya kan? Belum ada images slash ini. Kenapa kita tambahkan images slash ini? Karena menurut strukturnya gambar Renita.jpg ini adanya di dalam folder subfolder directory images. Dan ini kalau saya tutup nih, tuh, kalau saya tutup ya, hilang semua kan? Kalau saya klik, nah, ya kan, image ini kalau saya klik, tuh, gambarnya nggak kelihatan kan? Tapi kalau image ini saya klik, nah, gambarnya kelihatan kan? Tulisan Renita.jpg nya. Oke, gampang ya rekan-rekan? Gampang kan? Gampang. Nah, nanti kode yang sederhana ini bisa kita kembangkan, misalnya tambah kontak, alamat, dan lain-lain. Nah, yang penting kita udah bisa menampilkan dulu ini. Nah, ini informasi pribadinya ya. Nama lengkap Renita Putri, asal Indonesia, hobi menulis, membaca, desain web, email renita@gmail.com, dan lain-lain. Ini footernya. Kodenya ini tadi ya, HTML. Di sini tuh. Gampang kan rekan-rekan? Oke. Nah, sekarang tampilan yang udah bisa begini ini baru kita sendiri rekan-rekan yang bisa ngelihat, jadi belum bisa tampil di internet. Nah, bagaimana kak caranya? Nah, ini saran saya yang paling penting ya, bila mana rekan-rekan pelajar semua nantinya pengen mengambil jurusan IT, kalau bisa mulai dari sekarang. Nah, membuat domain. Apa itu kak? Domain itu adalah alamat
internet URL kita yang nantinya untuk mengonlinekan website kita ini supaya bisa dilihat di seluruh penjuru dunia. Nah, tapi kalau IT yang udah handal biasanya bisa membuat website web hosting sendiri ya. Web hosting, kalau website itu kan nama website kita, kalau web hosting itu adalah sarana untuk mengonlinekan website kita. Nah, supaya bisa dilihat oleh seluruh umat manusia di penjuru dunia. Nah, caranya gimana, Kak? Caranya kita mendaftar domain. Nah, ini seperti saya ya. Nanti kalau misalnya kita udah berlangganan domain atau web hosting, kita daftar. Terus kalau gratis ya kita berarti nggak bayar, tapi kalau yang berbayar yuk kita bayar, bisa bulanan, bisa tahunan. Tapi yang lebih irit, lebih murah biasanya tahunan ya rekan-rekan. Contohnya ini saya memilih hosting Domainesia. Nah, ini Domainesia. Nih, saya sudah mendaftar di Domainesia, terus yang berbayar kebetulan saya pilih, kemudian saya diberi diberi alamat domain ini dari Domainesia. Jadi rekan-rekan mahasiswa ya, rekan-rekan pelajar semua, https://riyadisimpati.web.id/ ini garis miring ini adalah alamat domain kita. Nah, jadi seluruh dunia ya hanya yang punya alamat ini ya hanya saya sendiri. Nggak ada satupun orang lain yang punya alamat plus mirip seperti ini, nggak ada. Ya ini hanya saya sendiri. Karena ini sebuah alamat yang dikhususkan untuk person atau pribadi atau username untuk mengonlinekan hasil karyanya ke internet. Nah ini caranya gimana, Kak, untuk mendapatkan domain ini, Kak? Nah ini saya rekomendasikan, bukan saya promosi loh ya, saya rekomendasikan rekan-rekan masuk ke kom. Nah, kalau pengen daftar yang gratis apa yang berbayar, nah kalau berbayar ini salah satunya kom ini ya, Domainesia. Nah kita ketik Domainesia. Nah, kemudian enter. Nah, di sini nanti rekan-rekan akan diarahkan ya, beli domain dan hosting di sini untuk mengonlinekan hasil website kita tadi. Nah, nanti rekan-rekan, nah ini yang berbayar ya. Kalau yang gratis saya belum pernah nyoba kecuali dari WordPress. Kalau WordPress saya emang gratis, tapi kan modelnya nggak bisa begini. Nah nanti di sini rekan-rekan, nah murah kan, tuh murah, beli yang yang murah, yang nanti kira-kira bisa buat untuk jenjang pendidikan berikutnya. Kalau saya kemarin pilih paket super ini, sebulannya bisa kena sekian puluh ribu. Tapi kalau misalnya rekan-rekan pelajar mau yang lebih murah, biasanya bayarnya per setahun sekali, lebih murah. Dan nanti silahkan rekan-rekan daftar atau sign in di sini kalau udah punya domain lah, di sini daftar bla 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 bla. Nah setelah nanti rekan-rekan membayar dan lain-lain, nanti akan disediakan website alamat domain seperti Kak Riyadi Simpati ini. Sebenarnya nama saya cuma Riyadi, tapi karena username unik saya adalah Riyadi Simpati, makanya saya menyebut Riyadi Simpati gitu. Rekan-rekan pelajar bisa menyebut Riyadi Simpati. Nah, kemudian kita balik ke hasil proyek kita tadi. Nah, yang udah berhasil running di SPCK Editor tadi, yang bernama apa tadi ya, website Renita. Nah, ini kan belum kita hosting, jadi hanya baru kita sendiri yang tahu ya. Nah, sekarang bagaimana, Kak, cara supaya hasil karya website kita ini bisa dilihat oleh
eh, pengguna internet seluruh dunia yang seperti saya tadi kan, saya udah berlangganan web hosting nih dari domain Asia. Nah, misalnya rekan-rekan sudah mendaftar dan punya domain ya, misalnya di sini nanti kalau misalnya Renita yo https renita cantik web id, pokoknya domain itu nama URL yang tidak dipunyai oleh siapapun kecuali Renita atau kita. Nah, kita klik dan nanti di sini ada https untuk menghosting ya. Menghosting nanti ada alamat ini juga ya. Jadi ini adalah alamat domain kita. Lah ini alamat panel kita ya. Nanti diarahkan di sono. Kita klik yang alamat panel kita ini. Jadi nanti kita dapat domain dan alamat panel ini. Alamat panel ini adalah nanti halaman yang untuk mengupload hasil website yang sudah kita buat tadi supaya bisa online. Nah, kita klik nah, ID panel ini saya kasih tahu cara mendeploy berarti ya. Jadi kita tadi udah membuat website walaupun hanya satu halaman perkenalan diri. Nah, mau kita upload ke internet supaya bisa dilihat oleh banyak orang. Dan nanti di sini sampai kita juga udah ada username terus password. Nah, kita masukkan. Nah, nanti kita diarahkan ke halaman web hosting domain Asia dengan domain kita. Nah, caranya kalau udah masuk begini, kita klik ini titik 3 ini ya, kita klik domain Asia. Nah, kalau misalnya kita klik domain, apa isinya? Isinya yo karena ini punya kita, berarti yo punya Riyadi Simpati, berarti yo Riyadi Simpati web id lah. Kalau misalnya Kak Renita cantik tadi udah berlangganan, nanti di sini juga kemungkinan Renita cantik web id. Nah, di sini nanti bisa web id, bisa com, bisa apa, tinggal pilih ya. Bla 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 bla. Oke, sekarang kita mau menghosting yang hasil web kita tadi misalnya. Kita klik pengelola file ini. Nah, nanti kita diarahkan masuk ke halaman tempat kita menghosting. Nah, misalnya kita miringkan dulu ya supaya lebih jelas. Nah, kita miringkan ini posisi handphonenya biar lebih gede. Nah, di sini kita scroll ke bawah. Nah, kita klik publik HTML ini. Kita klik. Nah, kita klik publik HTML. Nah, kita kan pengen menghosting website tadi, judulnya website Renita, ya kan? Berarti kita menuju klik folder ini. Misalnya nilainya belum ada misalnya ya, masih kosong misalnya. Jadi kita klik publik HTML, terus kita menuju ke plus folder ini. Klik plus folder. Nah, di sini kita isikan, kalau bisa sana rekan-rekan, tadi hurufnya gede semua. Nah, website. Nah, terus spasi ya. Renita. Nah, terus kita arahkan ke sini supaya dia kelihatan ya. Kita arahkan ke sini jari-jari kita di dalam HP. Nah, kelihatan kan? Website Renita. Oh, kurang i ya. Awas, hati-hati ya penulisannya ya. Jangan sampai salah satu pun. Tapi kalau untuk judul ini saya rasa nggak masalah. Tapi nanti untuk file-file lainnya jangan sampai. Kita benerin dulu ya. Kurang i di sini ya, website. Nah, oke. Klik lagi.
Kita ulangin website. Nah, coba kita lihat website. Nah, bener sekarang nih. Udah bener kan? Berarti klik ini create new folder. Nah, klik. Nah, nanti dia akan muncul di halaman penguploadan. Nah, ini kita scroll ke bawah dulu ya. Nah, tadi nama mana tadi? Website Renita. Nah, ini ada dia nih. Nah, ini kalau kita klik, karena kita belum mengupload apa-apa, baru judulnya saja kan. Kalau kita klik 2 kali, nah dia isi folder judul website tadi masih kosong, karena kita belum mengupload, baru judulnya. Oke, gampang kan? Gampang. Nah, kita keluar pool dulu, menuju ke SPCK editor kita. Nah, yang tadi ya, proyek website Renita tadi. Ini sengaja saya ajarkan, saya informasikan cara penguploadan website karena kita tahap belajar secara manual ya kan. Jadi tanpa shift, tanpa apa, kita upload satu-satu manual ya. Pertama tadi judul udah kita tuliskan di web hostingnya. Terus image ini ada gambarnya, nanti kita juga taruhkan di dalam web hostingnya. Kita ketik folder image, terus gambarnya juga kita kirim upload, terus index HTML nya juga kita upload, terus style CS nya juga kita upload. Nah, caranya gimana kak? Nah, caranya tadi judul sudah kita buat ya tadi di web hostingnya. Nah, sekarang kita menuju mana dulu ya? Image-nya dulu boleh, index HTML-nya dulu, style CS dulu boleh. Ya, sekarang kita awal dengan index HTML dulu ya. Kita upload ya secara manual ya. Oke. Kita klik titik 3 ini, index HTML. Oke, sampai ada tanda biru begini. Kemudian klik titik 3 itu. Nah, nongol pilihan seperti ini. Kemudian sebelumnya kita mau saya kosongkan file HP dulu ya, yang di tempat download. Nanti kita ini kan larinya ke download, ke folder download ya, yang namanya index HTML kita hapus semua dulu. Sebentar, ini index HTML yang program saya yang lama, nanti ini kita hapus dulu supaya nanti lebih aman. Nah, saya kosongkan dulu ya. Nah, sekarang ya berhubungan dengan website udah hilang semua. Nah, kita menuju ke SPCK editor lagi. Nah, tadi nongol pilihan begini ya, salin, potong, seleksi, ganti nama dan lain-lain. Nah, di sini kita pilih yang unduh supaya nanti file index HTML ini tersimpan di download tadi, dan yang dari file download tadi bisa kita lempar ke atau kita upload ke web hosting domain kita. Hosting Domainisia. Oke. Kemudian kita klik lanjut, next, kita klik unduh. Nah, unduh. Nah, nanti di sini dia proses unduh. Sekarang kita lihat ya. Nanti di file sini dia harusnya udah ada. Nah, nongol kan tuh index HTML. Nah, ini adalah hasil dari unduhan dari SPCK editor tadi nih. Nah, cara upload manualnya begini ya, yang secara gampang ya. Ini yang lebih gampang. Nah, kemudian ini HTML udah kita unduh. Kemudian CSS. Sekarang ganti style CSS. Style CSS juga kita titik 3 ini. Nah, muncul pilihan kayak tadi ya. Kita pilih unduh lagi. Nah, tadi jadi habis unduh index HTML, sekarang kita unduh style CSS. Kita unduh. Klik unduh.
Nah, pasti nanti di folder file kita, nah ini folder file HP Android, nanti juga harus muncul style CSS udah terunduh sini. Nanti ini kita upload ke Domainisia, ke domain kita ya, Domainisia web hosting. Nah, kemudian kita balik ke SPCK editor lagi. Yang belum diupload lagi, yang belum di download lagi yang mana? Yang image ini ya, image gambar ini ya, gambar. Oke, gambar ini sama prosesnya. Kita klik, nah kemudian pilih titik 3 ini, kita unduh. Nah, setelah kita unduh, kita langsung lari ke file. Pasti dia nanti nongol di sini. Nah, kita tunggu sebentar. Mana belum nongol, mana? Muncul kan? Muncul di sini. Nah, sekarang saatnya file-file yang sudah kita unduh ini kita upload ke web hosting Domainisia kita. Kalau tadi ya Domainisia kita misalnya Riyadi Simpati Web ID misalnya ya. Nah, berarti kita klik cPanel ini, yang nanti kalau kita udah punya domain begini pasti kita juga disediakan halaman cPanel ini lah. Fungsinya yang ini untuk apa Kak? Nah, ini tadi untuk membuka. Kalau udah kita upload di sini hasil proyek tadi, website kita tadi, nanti bukanya dari sini. Sekarang kita proses mengupload dulu ke sini. Oke, kita buka lagi cPanelnya. Nah, ada nama pengguna tersandi. Oke, udah kita buat. Nah, kemudian klik titik 3 ini. Oke, kemudian pengelola file. Sebentar saya miringkan, saya tutup HP biar agak gede. Kita menuju ke folder nama website kita tadi, yaitu website Trinita ini ya. Kita klik 2 kali. Nah, di sini ada file folder mengunggah. Nah, ini kan masih kosong. Berarti kita menuju mengunggah. Oke, mengunggah. Kita klik. Nah, kita scroll ke atas, pilih file. Nah, ini kita klik. Nah, file yang ada di dalam HP Android kita tadi, kita upload ke website Domainisia, halaman tempat kita mengupload hasil proyek website. Kita klik file. Nah, kemudian kita tunggu sebentar, sabar, kita tunggu sebentar, kita scroll ke atas. Nah, kelihatan nggak rekan-rekan ya, ini index HTML nya yang sudah kita unduh tadi, kita simpan di folder download HP, itu folder download kan. Nah, sekarang kita mau yang mana dulu nih? Tiga-tiganya semua ini harus ya. Index HTML tadi strukturnya bebas kalau index HTML style CSS ini. Tapi kalau yang gambar ini nanti kita harus bikin folder yang namanya image. Karena struktur di sininya adalah gambar itu di dalam folder images. Nah, strukturnya ya. Tuh, gambar Renita ini berada di dalam images. Nah, kalau index HTML, style HTML dan main.js ini bebas. Nah, sekarang kita menuju ke tadi lagi. Nah, kita pilih file tadi ya. Klik pilih file. Kemudian klik file. Kita pilih posisi yang bebas dulu, rekan-rekan pelajar. Nah, tenang, santai. Nah, oke. Kita scroll ke bawah. Yang bebas dulu tadi strukturnya adalah index HTML ya. Kita klik index HTML. Nah, dia mulai masuk nih, mulai ke upload. Oke. Terus pilih file lagi.
kita klik folder file. Nah, kita pilih tadi yang belum diupload yang style CSS. Nah, kita klik. Nah, sampai dia terupload. Nah, ini terupload ya. Terupload. Nah, terupload. Kemudian kita cek, kita scroll ke bawah. Nah, kita ini kembali ke home, tempat penguploadan. Nah, nanti kalau kita cek ya di tempat upload web hosting domain ini, pasti dia sudah ada. Nah, ini public HTML. Nah, di sini ada website Renita harusnya ya, website Renita. Sebentar kita cek dulu. Nah, ini ada ya, ada. Terus di sini, di sini pasti juga ada website Renita. Nah, ini kita klik 2 kali, kita cek ya, ngecek. Klik 2 kali, pasti udah nongol, udah muncul, udah terupload index HTML dan style CSS. Nah, gambarnya belum Kak. Oh iya. Nah, untuk mengupload gambar tadi, di sini ini tadi gambar kan sesuai strukturnya kan berada di folder images. Berarti di sini kita tambahkan folder. Nah, folder. Klik folder. Nah, harus tulisannya rekan-rekan. Kalau huruf kecil semua, tadi hurufnya kecil. Images. Nah, kita cek dulu, kita klik kanan dulu. Nah, udah sama kan, images. Klik create new folder. Nah, sampai dia nongol folder image di sini. Nah, sekarang kalau folder image ini yang sudah kita upload ini, kita klik 2 kali. Nah, masih kosong kan, belum ada fotonya. Nah, karena foto yang tersimpan di download HP tadi belum kita upload ke directory ini. Nah, sekarang kita tinggal klik mengunggah. Oke, proses mengunggah kita klik. Nah, kemudian klik file. Nah, cara mengupload emang agak ya rekan-rekan, apalagi manual, kita pernah belajar, jadi perlu kehati-hatian. Kita klik file. Nah, kemudian kita pilih gambar ini, kita klik. Nah, sampai dia Renita JPG terupload. Nah, terupload di website. Nah, kita klik kembali ini, kita cek. Nah, ternyata sekarang udah ada ya. Nah, kalau kita kembali ke beranda ini, terus kita cek di public HTML, kemudian di website Renita ini, website Renita, dia udah ada struktur seperti proyek kita ya. Ada index HTML, ada style CSS, ada image. Nah, image ini kalau kita klik 2 kali, dia juga udah ada foto Renita JPG, tulisan foto ini. Nah, kemudian nanti sebenarnya yang normal seperti ini sudah bisa kita online kan ya rekan-rekan, bisa kita online kan dari alamat domain kita tadi. Nah, kita klik di sini, seharusnya sudah ada. Nah, ternyata di sini website Renita belum ada, karena ini tampilan sebenarnya bukan seperti ini ya rekan-rekan, yang dari web hosting domain Asia. Dia di sini index baru nama website. Cuman ini karena tampilan ingin lebih menarik, saya membuat indeksasi sendiri ya rekan-rekan. Membuat indeksasi sendiri untuk membuka dashboard yang kita buat tadi. Nah, bagaimana caranya Kak? Caranya gampang. Kalau misalnya kita tanpa indeksasi ini, sebenarnya tadi langsung kita buka dari sini bisa, tapi karena ini udah terlanjur proses indeksasi,
karena emang saya ingin menyampaikan ke rekan agar tampilannya nanti lebih menarik seperti ini. Nah, nanti di sini harusnya ada Renita, website Renita gitu, buka dashboard ini ya. Kita sama di ChatGPT, tinggal ngetik di indeksasinya ya. Menuju ChatGPT, misalnya contoh kita logikakan tadi, kita tunggu tadi kita tunggu sebentar. Maaf, HP-nya keluar lagi. Maaf. Kita setting ulang dulu ya, menuju ke HP dulu supaya bisa masuk laptop HP-nya. Sebentar, saya masukkan ke laptop dulu HP-nya. Oke. Oke. Nah, sekarang kita membuat indeksasi. Saya mau menyatakan begitu ya, supaya halaman tampilan kita lebih menarik, enggak putih polos terus tulisan hitam-hitam gitu, enggak. Nah, caranya gimana kan? Caranya kita buka di proyek website kita tadi yang ada di ChatGPT. Sebentar. Website Renita, perkenalan diri. Nah, nanti di sini rekan-rekan tinggal membuat kodenya di program kode lagi. Nah, silakan ketik buatlah kode indeksasi yang menyertakan buka dashboard. Nah, ini agak ribet ya rekan-rekan, karena emang sebenarnya proses indeksasi ini untuk membuat halaman tampilan muka sendiri ini agak ribet. Cuman perlu saya perkenalkan diri juga ya, perkenalkan juga ke rekan-rekan agar besok tidak terlalu bingung di saat menghadapinya. Sebenarnya tanpa indeksasi nggak masalah sih, cuman tampilan hanya kurang menarik aja ya, nggak berwarna kayak tadi. Nah, misalnya terus dijawab sama ChatGPT bla 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 misalnya. Nah, ya sama kayak tadi, hasil kode yang di sini kita terapkan di kode hasil yang ChatGPT ini kita terapkan di website Renita yang tadi. Nah, ini kita copy, kita menuju ke Riyadi Simpati Web ID cPanel lagi. Nah, karena di sini saya udah membuat proses indeksasi ya, proses indeksasi tadi kan bentuknya indeks HTML, berarti kita juga harus membuat folder indeks HTML di sini. Nah, ini jadi posisinya tadi Renita ada di sini. Renita mana ini, website Renita ini. Tapi kalau hanya begini langsung dibuka, itu tampilannya kurang menarik. Kita membuat proses yang namanya proses indeksasi. Ya, proses indeksasi itu apakah? Nama foldernya kita namakan indeks HTML. Nah, ya. Jadi indeks HTML yang di sini ini nanti untuk halaman untuk membuka tampilan website Renita ini. Oke. Sebenarnya tanpa indeks HTML ini juga tidak masalah, nggak masalah, teman. Nanti tampilannya kurang menarik, makanya kita indeks sendiri supaya tampilannya lebih menarik. Nah, indeks HTML ini kita klik 2 kali. Nah, di dalamnya ada file indeks HTML.
Nah ini kalau kita klik tahan di HP ya, nongol pilihan seperti ini. Kalau misalnya kita klik edit, nah di dalamnya itu ada coding seperti ini ya, rekan-rekan pelajar ya. Nah, ya coding ini tadi kita dapat dari hasil logika ChatGPT tadi ya. Oke, bisa dimengerti. Nah ini alamat ini dapatnya dari mana Kak? Nah alamat ini yang membuat adalah dari server website hosting kita, yaitu Domainsia. Nah ini adalah nama domain saya, https id ya kan. Habis itu terus website, misalnya ada di sini website Nusa Toyotetsu misalnya. Berarti karena judulnya ini ada spasi, maka alamatnya ada persen 20, baru pt titik spasi lagi kan, berarti persen 20 gitu. Jadi persen 20 ini adalah untuk kode pengganti spasi. Oke, bisa dimengerti. Nah kalau misalnya judulnya cuman website gitu aja, misalnya website tanpa ada pt Nusa Toyotetsu ini, berarti tanpa persen 20 karena tidak mengandung spasi. Karena ini judulnya lumayan panjang, yaitu website spasi pt titik terus spasi Nusa terus spasi Toyotetsu, maka tiap spasi ini pengodeannya adalah pakai persen 20. Nanti logika ChatGPT untuk melogika ini kita harus bener-bener jeli, hati-hati. Lah setelah kita cek di sini pengindekannya, ini kan proyek saya yang udah jadi ya. Nah alamatnya juga saya tanyakan ke ChatGPT atau kita logika sendiri. Nah, ini yang terakhir harusnya di sini ada tadi ya, website Renita ya, ternyata belum ada. Jenisnya tadi kita lihat juga masih indeks HTML kan, masih standar. Berarti nanti kita harus membuat di sini, di atas body, terus HTML ini di atas body sini, sebelum body, sebelum HTML. Nah caranya gimana Kak? Caranya yo, domain kita tadi kan ini nih, kodenya kan semuanya ini, domain kita yang ini, Riyadi Simpati Web ID ini, terus judulnya yang ini nanti berarti judulnya website spasi Renita kan, berarti website, terus berikutnya persen 20, berikutnya Renita, terus indeks titik HTML ya. Jadi untuk membuat alamat kita menyesuaikan yang dari atas ya. Misalnya dari atas udah ketemu indeksasi alamatnya sebagai berikut, lah kita tinggal menyertakan alamat berikutnya, yaitu seperti yang ini. Jenisnya juga hati-hati ya, ini kan masih standar, masih jenisnya indeks HTML. Nanti kalau rekan-rekan udah membuat program tingkat lanjut, mesti seperti jenisnya dashboard PHP, di dalam rekan-rekan pelajar ada dashboard PHP misalnya, berarti akhirannya bukan indeks HTML lagi, tapi akhirannya adalah dashboard PHP. Oke, ini hati-hati dalam pembuatan alamat ya, salah sedikit juga nggak bakal bisa running. Kita menuju ke bawah yang tadi kan identik dengan ini, masih bentuknya indeks HTML asli murni kan. Berarti ini kita cukup mengopi ini aja, kita copy. Nah sebentar, kita copy. Nah ya, klik salin. Nah salin, nah, kita posisikan di bawahnya ini, di sini. Nah, di bawahnya. Ntar kita enter lagi biar agak kejauhan, biar nggak anu. Kemudian kalau HP agak ribet, berarti kita berdirikan dulu. Oke. Nah tadi posisikan di sini ya. Mana tadi? Mana sebentar. Nah, kita posisikan di sini. Nah, ini yang udah terkopi tadi. Ini dikopi di bawahnya, lah ini nanti tinggal ganti nih. Ini website Renita, terus ini juga website Renita. Pengkodeannya pakai persen 20. Kita klik. Nah, dia muncul di sini kan. Berarti ini Riyadi, ini nama website ini tinggal ganti.
website Renita. Terus yang ini pengalamannya juga tinggal ngetik. Oke, kita lebarkan lagi HP-nya. Nah, kita tidurkan lagi. Kita buat sekarang ya, rekan-rekan pelajar. Oke. Sebentar. Nah, di sini tadi namanya website Renita. Berarti ini kita klik. Kita ganti. Kita hapus dulu sebentar. Mana tadi? Kita ke bawah kan. Nah, ini kita hapus dulu. Tadi namanya huruf gede semua ya, website spasi Renita. Sekarang judulnya udah nih, judulnya udah kita buat. Sekarang pengalamannya ya, nama domainnya misalnya pakai domain saya, terus kemudian judulnya ini, hati-hati, berarti ini kita edit menjadi website website spasi kan. Kalau spasi berarti ada persen, mana tanda persen ini di sini ya, kita cari persen. Nah, ini tanda persen. Terus 20 untuk pengkodean spasi ya, 20. Nah, baru Renita. Terus indeks HTML karena filenya masih berjenis indeks HTML, belum dashboard HTML. Coba kita lihat atasnya dulu, kita cek dulu. Oke. Oke ya, rekan-rekan, coba kita ya, mudah-mudahan oke, bisa diterima, mudah-mudahan nongol di halaman ini, kemudian scroll ke atas di halaman dashboard ya. Ini saya ajarkan agak ribet ya, sebenarnya tanpa indikasi nggak masalah, cuman kan karena kita harus tahu caranya ya, supaya nanti halaman dashboard pertama itu lebih menarik sesuai selera kita. Kemudian kita simpan perubahan, kita simpan. Nah, jangan lupa ditutup. Oke. Jadi indeks HTML tadi, pengindekan tadi kita lakukan supaya nanti tampilan depan dari Renita tadi, website Renita tadi bagus, tidak hanya hitam putih. Sekarang kita keluar full, kita cek hasilnya kayak apa coba. Mudah-mudahan berhasil. Nah, tadi kita nguploadnya di cPanel, alamat cPanel kita ini, kemudian kita ngeceknya dari alamat domain kita ini. Kita cek. Oh, ternyata belum ada rekan-rekan. Oh, ada. Nah, ini website Renita. Nah, oke. Anggap aja nih yang atas belum ada ya rekan-rekan. Misalnya yang baru ini misalnya. Oke. Coba kita klik, kita buka dashboard kayak apa. Nah, berhasil rekan-rekan. Jadi yang tadi awalnya website ini hanya berada di lokal atau di HP kita, sekarang sudah bisa dibuka oleh seluruh dunia dari perangkat apapun. Dari perangkat laptop bisa, dari HP juga bisa. Oke, gampang kan rekan-rekan? Yang paling susah paling hostingnya ya, hosting aja di tingkat pengindekan ya, karena tingkat pengindekan itu lumayan memerlukan logika tinggi sesuai dengan kemauan tampilan kita ya. Kalau tampilannya pengennya lebih bagus, makanya logikanya juga agak ribet. Teman jangan khawatir, aplikasi seperti ChatGPT, seperti kita ketahui ya, fungsi salah satu aplikasi adalah untuk mempermudah kinerja manusia. Contohnya, kita belum paham ngoding, belum paham kode dasar coding, tapi kita udah
seperti orang pinter ngoding, karena logika kita tujukan atau kita bertanya ke ChatGPT. Oke? Bisa dimengerti? Nah, jadi proyek website Renita yang kita buat di SPCK editor HP tadi sekarang sudah bisa dibuka. Kalau di running secara localhost itu maksudnya running dari dalam HP kita sendiri. Itu hasilnya seperti ini. Sudah berhasil kita perlihatkan di seluruh dunia melalui web hosting Domainsia yang sudah kita sewa. Karena waktu itu kita nyewa kan, bukan yang gratis ya. Rekan-rekan bisa dimengerti? Nah, nanti rencana kalau masih ada kesempatan akan saya tunjukkan juga bagaimana caranya mendaftar di Domainsia. Tapi kita tunggu lain waktu atau kesempatan supaya nanti ada waktu yang tepat lah untuk menyampaikan ke rekan-rekan. Yang penting ya seperti ibarat kata seperti orang mendaftar akun itu ya, kita daftar akun dulu, sudah punya akun kita diberi alamat domain, terus diberi alamat cPanel untuk menghosting hasil proyek website kita atau aplikasi kita, nanti baru bisa dibuka di online atau di internet, siapapun bisa membukanya. Oke, semangat rekan-rekan. Gampang kan? Gampang. Ini baru proses aplikasi website ya, website sana. Nanti kedepannya akan saya informasikan juga bagaimana caranya membuat aplikasi. Nah, ini seperti ini rekan-rekan. Kita menuju HP lagi rekan-rekan. Sebentar, tunggu sebentar. Nah, kedepannya akan saya sampaikan juga selain website juga akan saya sampaikan cara membuat aplikasi. Nah, kalau aplikasi menghostingnya tidak mengonlinekannya atau memakainya tidak harus memakai web hosting tadi. Mengonlinekannya cukup dari perangkat laptop kita membuat, kita build, baru kita pindahkan ke HP supaya bisa dipergunakan. Oke lah, nanti ini sebentar, ini settingannya kita masuk ke file HP dulu. Nah ini rekan-rekan, sudah kelihatan ya. Nah, ini contoh-contoh. Sekarang saya perhatikan, saya contohkan nih, kita buka. Nah, ini hasil proyek kita ya, yang sudah kita buat tadi Renita. Nah, Renita ini bisa kita buka. Tuh, ini kita bukanya udah lewat internet ya rekan-rekan. Nah, lewat internet. Kemudian proyek-proyek yang lain seperti ini proyek perusahaan, proyek yang KSN saya di perusahaan. Nah, pakai login pengguna segala ya. Nanti intinya jangan takut, saya nggak bisa ngoding kak, ini jangan takut, autodidak, tidak harus pinter ngoding. Yang penting kita bisa memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada seperti ChatGPT dan lain-lain untuk membantu kita membuat coding supaya tercipta karya. Nah, kalau di perkuliahan IT itu yang penting kita mampu berkarya. Caranya mau misalnya dari ChatGPT, terus mau dari materi guru atau dosen, terus kita mau nyimak dari video-video YouTube yang mengajarkan tentang pembuatan
website dan aplikasi. Pokoknya seorang IT itu harus mampu membuat sebuah karya yang bisa dipertanggungjawabkan tentunya, ya. Seperti ini tadi, walaupun sederhana, ini hasil proyek kita sendiri ya, bukan hasil proyek orang terus kita akuin gitu, enggak. Ini kan tadi kita buat bersama-sama, walaupun kita dibantu oleh codingnya, dibantu oleh aplikasi ChatGPT ya rekan-rekan. Karena kita oh iya, untuk PT-PT besar, perusahaan-perusahaan besar saat ini tidak memungkinkan ya ngoding satu-satu tiap huruf itu enggak. Jadi kalau logikanya sudah tingkat tinggi, kita hanya ngoding beberapa hal yang diperlukan, kita logikakan ke OpenAI, nanti udah keluar kayak tadi, kita tinggal memakai. Nah, oke. Semangat ya rekan-rekan. Semangat. Gampang kan? Oke. Gampang, sebenarnya gampang. Pengindektasian punya saya udah terlanjur saya indektasi ini dan nggak bisa dirubah ya. Nanti kalau misalnya nambahin judul ya di bawahnya nih. Kalau belum diindektasi seperti ini, awalnya ini hitam putih rekan-rekan. Di sini hanya hitam putih, di sini ada indeks gitu. Baru judul, dashboard, judul, buka dashboard, judul, buka dashboard gitu. Nah, ini tampilannya sudah saya indeksasi sendiri dengan kode program yang tadi. Nah, sekarang tampilannya seperti ini. Oke? Nah, nanti kalau misalnya rekan-rekan butuh panduan atau apa, nanti bisa calling di saya di nomor WA ini ya rekan-rekan. Ini nomor WA saya. Pokoknya jangan takut untuk kuliah mengambil IT. Jangan takut. Karena zaman sekarang itu modern ya rekan-rekan, tidak seperti zaman dulu yang apa-apa harus dengan menggunakan akal dan pikiran sendiri. Nah, sekarang modelnya digital, akal pikiran manusia kalau misalnya belum nyampe atau belum level, dibantu oleh ChatGPT. Pokoknya semangat terus, kita belajar secara otodidak. Nah, nanti pendalaman dasar-dasarnya bisa kita perdalami di pendidikan atau tingkat pendidikan di atasnya. Kalau dari SMP ya kita SMA, kalau dari SMA ya kita perdalam waktu kita di kuliah. Yang penting kita sudah satu, punya proyek website, terus yang kedua kita sudah punya domain. Nah, itu yang penting, kita harus segera mendaftarkan domain agar proyek-proyek yang website yang kita buat nanti bisa di-online-kan, bisa dinikmati oleh pengguna internet di seluruh dunia. Oke? Tetap semangat rekan-rekan. Oke, nggak usah takut. Sekarang udah zamannya digital, kita nggak usah terlalu bingung-bingung. Soal pemrograman bisa dipelajari. Kalau rekan-rekan pengen jadi programmer yang mandiri tanpa bantuan ChatGPT, lebih bagus. Tapi saya rasa programmer handal aja tetap masih memerlukan alat bantu. Ya contohnya seperti ChatGPT. Karena di saat kita kebentur masalah, coding program yang berlembar-lembar, nggak mungkin kita cek satu-satu. Akhirnya kita codingan tersebut kita copy paste, kita tanyakan ke ChatGPT. Lah, ChatGPT baru membantu mendeteksi apa masalahnya kok sampai terjadi masalah itu. Entah codingannya itu titiknya hilang satu, entah spasinya kurang atau ketambahan spasi, entah hurufnya ada yang hilang. Nah, pokoknya semua ini nanti akan dideteksi oleh ChatGPT kalau kita nggak bisa mendeteksi secara manual. Oke rekan-rekan, tetap semangat. Nanti kita sambung lagi di lain waktu. Nah, nanti kalau pengen rekan-rekan pelajar pengen bertanya-tanya sesuatu karena link deskripsi YouTube saya baru bermasalah dan belum di ACC dari Google Pusat untuk membagikan link eksternal, maka nanti rekan-rekan boleh bertanya di WA saya, yaitu
nomornya ini ya rekan-rekan. Aduh, nomor saya sampai lupa. Oh enggak, ini Riyadi, malah gambar saya ini yang nomor. Sebentar, kita buka HP lagi, Wiris Project, supaya rekan-rekan bisa screenshot videonya, apa mungkin ya nanti kalau saya lupa menuliskan nomor WhatsApp-nya. Lihat di sini saya perlihatkan nomor HP saya. Boleh DM di komentar juga kita jawab ya rekan-rekan, insya Allah. Kalau komentar di komentar YouTube atau langsung di WA, no problem. Nah, di sini ini nomor saya. Sebentar. Nomor. Oh, ini sebentar. Informasi. Nah, ini silakan di screenshot nomornya ya rekan-rekan. Kalau enggak dicatat aja dulu ya nomor HP saya, yaitu 0812 2314 0348. 0812 2314 0348. Nah, nanti kalau rekan-rekan AutoDidak merasa kebingungan di saat membuat proyek atau mengupload ke web hosting, nanti bisa kita bantu. Sebentar, ini jadi bingung nih mau buka nomor HP sendiri di WhatsApp. Maklum rekan-rekan. Sebentar, WhatsApp. Ini nomor saya rekan-rekan. Belum nongol juga ya. Nah, ini nomor saya nih, silakan di screenshot. 08+62 kalau di Indonesia, 812 2314 0314 0348. Namanya Riyadi Simpati gitu. Nah, nanti mudah-mudahan link eksternal YouTube saya udah oke, nanti bisa saya tambahkan alamat ini. Oke, kiranya cukup sekian dulu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Nah, ini tujuan saya adalah supaya nanti memperkenalkan cara teknik termudah pembuatan website dan lain-lain bagi rekan-rekan pelajar yang masih SD menuju SMP, menuju SMA, atau bahkan nanti menuju kuliah. Jadi suatu saat kita di titik jenjang pendidikan yang mengharuskan kita untuk membuat website atau membuat aplikasi, kita sudah tidak terlalu bingung. Nah, sampai berjumpa lagi di lain waktu. Mudah-mudahan masih diberikan kesempatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.